Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Saputra dari kelas MBS 2H, NIM 245241314, dan saya di sini akan menjelaskan tentang supply demand dan agregat supply demand. Langsung saja. Supply dan demand. Supply atau penawaran dalam ilmu ekonomi adalah istilah ini merujuk pada jumlah barang atau layanan yang dapat dan mau ditawarkan oleh produsen kepada pembeli pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Konsep ini menunjukkan hubungan antara hubungan suatu barang dan kuantitas yang diproduksi oleh produsen. Umumnya, jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan meningkat, dan sebaliknya. Ini dikenal sebagai hukum penawaran, yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan sebagai asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah. Singkatnya, penawaran atau supply adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penjual untuk menyediakan layanan jasa atau suatu produk untuk dijual kepada pembeli. Hukum penawaran: jika harga naik, maka jumlah penawaran naik dan sebaliknya. Karena jika harga naik, otomatis produsen meningkatkan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Contoh kurva penawaran. Di sini jika harga naik, maka produsen akan meningkatkan kuantitas atau jumlah barangnya, dan jika harga turun, produsen akan mengurangi tingkat kuantitasnya. Simpelnya, jika harga naik, maka barang yang ditawarkan akan lebih banyak untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak untuk produsennya. Next. Contoh soal. Diketahui harga suatu barang tertentu $10, maka jumlah yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 5 unit. Apabila harga naik menjadi $15, maka jumlah yang ditawarkan naik menjadi 10 unit. Ditanya, buatkan kurva penawarannya. Penjelasannya di sini adalah jika suatu barang harganya adalah $10, maka yang ditawarkan produsen 5 unit, dan kemudian harga tersebut naik menjadi $15. Otomatis untuk menambah keuntungan bagi produsen, ini di sini barang yang ditawarkan naik menjadi 10 unit. Begitu pula sebaliknya, 15 unit, 20 unit, tergantung harganya naiknya. Next. Demand atau permintaan. Permintaan atau demand dalam ekonomi adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen bersedia dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Konsep ini menggambarkan hubungan antara harga suatu produk dan jumlah permintaan yang diajukan oleh pasar. Permintaan tidak hanya mencakup keinginan konsumen, tetapi juga kemampuan dan kesediaan mereka untuk membayar harga barang atau jasa tersebut. Simpelnya, kita jika meminta suatu barang, artinya kita bisa membayar atau sudah mampu mendapatkan suatu barang tersebut. Hukum permintaan, law of demand, menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Artinya, ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan menurun. Dan sebaliknya, jika perilaku konsumen yang selalu mencari barang dengan harga terbaik sesuai dengan daya beli mereka. Contohnya kurva permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang akan tetap, dan jika suatu barang naik, jumlah barang yang diminta konsumen akan menurun, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh perilaku konsumen yang selalu mencari barang dengan harga terbaik sesuai dengan daya beli mereka. Next. Untuk kurvanya ada di sini, bisa dilihat. Contoh soal. Diketahui apabila suatu barang harganya $5, kuantitas barang yang diminta sebanyak 20 unit. Namun jika harga tersebut mengalami kenaikan $10,
maka jumlah yang barang dimanapun akan mengalami penurunan sebanyak 15 unit. Yang ditanya, buatkan kurva permintaannya. Di sini kita lihat, jika harganya $5, permintaannya 20 unit. Dan ketika harga menjadi $10, maka permintaannya adalah 15 unit. Hal ini menunjukkan hukum permintaan yang bagaimana jika suatu harga naik, maka permintaannya mengalami penurunan. Agregat supply dan demand. Di sini bisa dijelaskan, penawaran agregat atau agregat supply adalah total jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Konsep ini mencerminkan kapasitas produksi suatu negara dan berperan penting dalam analisis ekonomi makro karena memengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Kurva agregat supply. Kurva penawaran agregat adalah grafik menggambarkan hubungan antara tingkat harga umum di perekonomian dengan jumlah total barang dan jasa yang bersedia ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian pada tingkat harga tersebut, yakni kurva yang merepresentasikan keterkaitan kuantitas barang yang berkenan suplai oleh pihak produsen sumbu X pada masing-masing tingkat harga pada sumbu Y. Kurva penawaran slope positif upward melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kurva penawaran dalam koordinator mikroekonomi diperoleh dari kurva marginal cost atau MC. Ini MC dari suatu produsen atau perusahaan atau bisa juga satu sektor industri tertentu. Bagaimana bagian MC yang diambil hanyalah sebagian tertentu, yakni dimulai dari perpotongan MC dengan titik minimum kurva average total cost ATC sebagai atas bawahnya. Ilustrasi seperti gambar di samping ini. Bisa dilihat ilustrasi kurva penawaran. Dan lanjut, agregat demand. Permintaan agregat demand adalah jumlah total barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Konsep ini mencerminkan keseluruhan permintaan dari berbagai sektor ekonomi, termasuk rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor eksternal. Permintaan agregat memainkan peran penting dalam analisis ekonomi makro karena membantu memahami hubungan antara tingkat harga dan output ekonomi. Kurva agregat demand. Pengetahuan tentang model ekonomi makro ini membantu membedakan antara fluktuasi ekonomi jangka pendek dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi fluktuasi tersebut. Kurva AD menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta dan tingkat harga agregat dalam skenario di mana kecuali tingkat harga P dan tingkat produksi RIL. Semua faktor lainnya tetap tidak berubah. Grafik di samping ini menunjukkan jumlah produk yang bersedia dibeli konsumen pada setiap tingkat biayanya. Baik, terima kasih. Saya Wisnu Saputra, izin pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.